Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, sekarang saya jelaskan terkait NAT. NAT itu singkatan, kepanjangannya Network Address Translation. Proses untuk mengubah alamat IP sumber. Alamat IP sumber adalah IP yang ada di klien, ya, IP yang Anda pakai nanti, gitu ya. Dan alamat IP tujuan dalam header dari sebuah paket data yang sedang ditransit, yang sedang transmisi. Ini bahasa teknisnya seperti ini ya. Secara umum, pengirim dan penerima aplikasi tidak menyadari bahwa paket IP sedang dimanipulasi. Itu definisi terkait NAT ya. Fungsinya NAT atau tujuannya menghemat alamat IP publik gitu ya. NAT dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat publik. Contoh, di warkop atau di rumah atau di sekolahan kita berlangganan internet cukup satu aja. Di rumah, misalkan di rumah lah, Anda punya 5 perangkat, Anda punya 5 keluarga yang semuanya butuh koneksi internet, gitu ya. Hampir rata-rata sekarang itu, setahu saya, semua perangkat digital itu connect internet, gitu ya. Untuk komunikasi loh ya, untuk komunikasi. Saya nggak bahas jam digital, bukan ya. HP, tablet, gitu ya. TV, smart TV itu kalau pengen optimal ya dikonekkan ke internet. Berarti semuanya butuh IP. Semuanya butuh koneksi internet. Nah, supaya hemat Anda bisa menggunakan NAT gitu ya. NAT itu bisa memanipulasi ya. Satu IP bisa digunakan untuk beberapa klien. Caranya gimana, Pak? Ya di NAT gitu ya. Itu fungsi yang pertama, menghemat alamat IP. Yang langganan cuma satu, tapi yang lain bisa ikut. Contoh di sinilah. Di sekolah sini kan koneksinya ada 2. Yang satu connect menggunakan Radnet, yang satu connect menggunakan Telkom. Tapi bisa digunakan seluruh siswa, seluruh kantor bisa. Dengan apa? Dengan cara di NAT. Gitu. Kalau ke di NAT, nggak bisa. Yang bisa internetan hanya router Anda aja. Soalnya yang nyambung internet hanya router Anda. Sama dengan nanti, kalau ingin nanti klien Anda bisa connect internet, maka NAT-nya wajib disetting. Berarti nanti kalau tugas sampean sama seperti yang gelombang pertama tadi. Kalau kliennya nggak bisa connect internet, kemungkinan NAT-nya belum disetting. Atau sudah disetting tapi salah. Gitu ya. Makanya nanti ketika saya demo, tolong diperhatikan. Kalau belum paham ya ditulis. Gitu ya. Yang kedua, meningkatkan keamanan jaringan. Berarti kalau jaringan sudah di NAT, itu kemungkinan kecil bisa dihack sama orang. Soalnya dia harus melalui routernya dulu. Beda sama jaringan yang tanpa NAT. Gitu ya. Contoh, misalkan Anda punya server, nanti di kelas 3 lah, ASC lah. Anda punya server Anda belikan IP publik, gitu ya. Terus ada orang yang usil misalkan, ada attacker atau hacker yang ingin merusak situs Anda, itu lebih mudah. Soalnya situs Anda ada taruh di hosting yang langsung bisa diakses dari internet. Beda sama kalau Anda punya komputer di rumah jadi server, terus Anda langganan IndiHome misalkan. Terus gimana caranya komputer server Anda bisa diakses dari tempat lain? Kan melalui NAT kan? Nah, itu mempersulit hacker untuk menembus server Anda, soalnya dia harus melalui router Anda dulu. Itu fungsi yang kedua, NAT, untuk keamanan jaringan. Nanti kita cobalah. Yang pertama kita coba, yang kedua kita coba. Kita menggunakan Linux ya nanti ya, menggunakan Linux. Yang ketiga, menurut Bard itu AI-nya miliknya Google. Kalau ChatGPT kan miliknya Elon Musk ya. Kalau ini miliknya Google. Ini yang ChatGPT. Ya, ChatGPT. Ini yang Bard miliknya Google. Anda kalau punya akun Google ya bisa menggunakan Bard. Yang ketiga, menggabungkan jaringan dengan alamat IP yang berbeda. Itu NAT. Misalkan Anda di sini punya kantor cabang di Surabaya, sepanjang sama Surabaya kan jauh. Kalau pakai kabel kan nggak memungkinkan. Ngolor kabel jaringan nggak memungkinkan. Terus gimana, Pak? Saya bisa nggak transfer data? Bisa. Pakai apa? Pakai koneksi internet, tapi nanti di NAT dulu. Nah, nanti ini masuk ke VPN. VPN itu ada di AIJ juga. Sorry, bukan AIJ. Ada di ASJ kelas 3. Nanti di ASJ ada tugas VPN. Ya. Yang hari ini saya demokan
nomor 1 ini sama nomor 2. Nomor 1 gimana caranya klien connect internet, ini ada di tugas AIJ yang tugas keempat. Yang ini gimana caranya server Anda bisa diakses melalui internet, melalui jaringan sini lah ya. NAT adalah teknologi yang penting untuk jaringan komputer modern. NAT dapat membantu menghemat alamat IP pabrik, meningkatkan keamanan, dan menggabungkan jaringan dengan alamat IP yang berbeda. Istilah NAT itu hanya ada di IPv4. Kalau Anda masih belajar IPv4 yang 192, 172, IP-nya yang menggunakan angka desimal itu, Mas, maka Anda masih bisa menggunakan NAT. Tapi kalau sudah IPv6, sudah tidak menggunakan NAT lagi. Itu NAT ya. Jadi merubah alamat IP dari IP privat menjadi IP publik gitu ya. Itu NAT. Kalau menurut ChatGPT ya, jelaskan fungsi NAT dalam jaringan komputer. Kita lihat responnya gimana. NAT ini. Teknologi yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan jaringan LAN ke jaringan eksternal, ke internet lah. Intinya bahasa gampangnya gimana caranya klien Anda bisa internetan gitu. Maka di router Anda wajib disetting. Nah, ini fungsinya ya, menggabungkan alamat publik, keamanan, penyembunyian identitas, port forwarding, load balance ya. Load balance ada di materi kita di AIJ nanti. Ya. Ini materi kita yang load balance. Load balance nanti ada. Hari ini kita fokus ke NAT aja. Belum yang load balance dulu. Sekarang saya demokan langsung. Tadi pagi ini sudah saya jelaskan ke teman Anda yang tadi pagi. Ini saya jelaskan ulang ya. Tolong disimak nanti sebelum pulang saya cek dulu. Kalau benar ya boleh pulang. Kalau salah ya benerin dulu ya. Saya tunggu maksimal sampai jam 4 lah ya. Proyek kita aslinya masuknya jam 10.15 ya. Pulangnya jam berapa? Masih ingat nggak? Kalau kelas 3 berapa? Sudah tak share kan ya? Nah, Pak Hayu. Nah ini 14.45 gitu ya. Nanti kita isomanya pas sholat duhur, sholat jamaah bareng lah. Oke, saya lagi. Langkah yang pertama, mikrotiknya di reset dulu. Perhatikan, saya mereset mikrotik saya. Ini caranya hampir sama di kelas 2 kok, sama aja ya. Sistem ya, reset configuration. Ini saya demokan dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, baru nanti Anda coba. No default, do not backup. Ingat-ingat, kalau takut lupa ya ditulis ya. Kayak Raffi tadi nulis ya, nggak apa-apa. Nggak wajib ya, kalau Anda paham ya nggak usah ditulis. Ingat ya, nggak wajib. Yang wajib itu menyelesaikan tugas. Kalau nulis nggak wajib. No default sama do not backup. Quick reset, yes ya. Oh iya, yang buat soal Pak Fadli ya. Yang buat soal on progress, masih progress ya. Nanti soalnya ada 4 paket Mas ya. Ada paket 1, paket 2, paket 3, paket 4. 2 paket ada Linuxnya, 2 paket nggak ada Linuxnya ya. Ini nanti tinggal Anda pilih. Mau murni pakai mikrotik sama switch sama AP aja, atau ada tambahan Linuxnya. Nilainya juga beda ya. Kalau ada Linuxnya, nilainya lebih besar. Nilai di transkripnya nanti lebih besar. Contoh, Anda kalau milih pakai 1, nggak ada Linuxnya. Kalau benar semua, nilainya ringnya sekitar 80-85. Kalau benar semua. Tapi kalau Anda ingin nilainya di atas 85, 90, 95, saran saya pakai yang paket 3 atau 4 gitu. Tapi semuanya sesuaikan sama skill Anda ya, sama level Anda. Kalau level Anda mampunya hanya yang paket 1-2 ya pilih paket 1-2. Kalau Anda memang pinter,
bisa mengerjakan sampai pakai 34 ya, pilih yang 4 gitu atau yang 3 gitu. 43 itu ada Linux-nya, yang 12 nggak ada Linux. Soalnya kapan? Belum, masih dibuat sama Pak Fatli. Udah ya, selanjutnya lagi nih. Perhatikan. Tadi udah di reset ya. Sekarang kita refresh. Ini saya masuk dulu. Tadi udah apa belum tadi? Saya cek dulu lah. Oh. Ini kelihatannya udah di reset ini. Cirinya udah di reset adalah di sini muncul 0.0.0.0. Kalau Mac-nya nggak muncul, kemungkinan LAN card-nya diaktifkan ini. Ini matikan dulu ya. Yang VirtualBox ini loh. Matikan dulu. VirtualBox matikan. Ini matikan. Ini matikan. Terus refresh. Nah, muncul 000. Yang Anda klik kalau pertama kali nyeting MikroTik, yang Anda klik adalah yang MAC address-nya. Ya. Klik MAC-nya. Loginnya admin, passwordnya dikosongin ya. Ingat-ingat, klik connect, muncul seperti ini. Terus kalau muncul seperti ini, passwordnya yang new password, yang old password dikosongin dulu ya. New password 1, confirm password 1 ya. Ingat-ingat, old passwordnya dikosongin, new passwordnya 1, confirm passwordnya 1. Klik change now. Jadi nanti loginnya admin, passwordnya 1. Ampun. Ya, sekarang kita cobalah session disconnect. Kita klik Mac-nya admin, passwordnya berapa? 1. Beres. Ada pertanyaan? Beres. Ingat-ingat ya, Anda ujian besok itu waktunya 8 jam. Ya, mulai dari jam 7 sampai jam setengah 4 ya, istirahatnya 1,5 jam gitu ya. Ya. Cara yang kedua, selain dari awal tadi, kalau nggak muncul cara ganti passwordnya, kayak tadi juga gitu. Teman ada Danang sama Nafi sempat bingung. Ini cara ganti passwordnya gimana, Pak? Caranya yang kedua gini, cara yang kedua. Klik sistem. Klik sistem, Anda pilih yang user ya. Kalau takut lupa ditulis ya. Soalnya besok nasib Anda tergantung ikhtiar Anda juga ya. Sistem user ya. Ini kan ada admin ya Mas ya. Double klik. Ini kan ada password ya. Klik passwordnya 1, bawahnya juga 1. Itu cara yang kedua. Ada lagi? Beres ya. Nanti kalau nggak bisa panggil saya bantu. Nanti segala macam trouble Linux-nya atau MikroTik-nya nanti saya rekam. Sampun? Oke. Langkah berikutnya, kita kasih nama dulu, kasih identitas dulu routernya. Caranya klik sistem, identity. Sistem identity. Formatnya gini, sama seperti K2. R, min, nama Anda siapa? Ihya. Min, kelas. Kelas berapa? Oh, K3, Pak. Ya, K3. Saya K5 misalkan. Sampun? Kalau nggak paham tanya lu ya. Kalau nggak kelihatan ya maju. Hostname sudah ya. Kalau kemarin Pak Fadli WA saya, Pak Fadli. Materi yang beliau buat seperti ini. Multi user, passwordnya, interface untuk VLAN, bridge dan lain sebagainya. Nanti saya ajari semua. Ya. Tapi bertahap, nggak satu hari langsung nggak. Yang kedua, DHCP client. DHCP client. Tujuannya supaya router Anda mendapatkan IP secara otomatis dari router utamanya. Ya. Jadi router Anda yang ada di rak ini, yang nempel-nempel ini,
itu minta IP ke router saya yang di atas ini. Namanya minta, berarti dia posisinya sebagai klien. Ya. Cara settingnya gini. Klik IP DHCP client. Pun? Kan masih kosong ya? Ingat ya, sebelum praktek nanti sama sudah praktek, ya udah di reset. Hari ini kita fokus mereset atau nyeting satu makhluk aja, yaitu router mikrotik ya. Nanti yang Anda setting nanti itu ada beberapa perangkat. Yang pertama ya router pasti. Yang kedua switch. Switchnya mohon maaf, switchnya beda sama yang di kelas 2. Kalau di kelas 2 switchnya kan pakai D-Link. Ya. Yang ini yang di sini switchnya pakai TP-Link. Yang mana setiap merek itu cara nyetingnya, config-nya itu beda. Ya. Nanti kalau waktunya VLAN, kan kita butuh makhluk itu guys. Bagus switch ya. Nanti saya ajari cara ngerisetnya gimana, cara nyetingnya gimana, cara backup settingannya gimana. Terus yang ketiga, yang kita setting adalah access point. TP-Link TLWR840N. Yang atas yang besar itu. Yang ada tanduknya itu, yang ada antenanya itu ya. Itu nanti buat hotspot. Berarti hotspotnya mancarnya melalui makhluk itu, melalui access point. Kita menggunakan TP-Link serinya TLWR840N. Terus yang bawah itu ada kecil lagi, itu TLWR, saya lupa berapa itu. 820N kalau nggak salah. Itu digunakan untuk PPPoE. Ya, nanti di ujiannya itu ada namanya PPPoE. PPPoE. Ya. Nanti saya ajarin. Terus tambah lagi ada satu alat, satu set namanya media converter atau HTB untuk kabel fiber optik gitu ya. Nanti di tahun ini Anda nanti belajar cara masang fiber optik untuk ujian. Kalau tahun kemarin kan TJBL Bunurun ya. Nah, sekarang dibuat praktek, dibuat ujian. Tapi nggak hari ini. Kita settingnya di HTTP client. Klik add, pilih Ether 1. Kalau kabel internetnya nancep ke Ether 1 ya. Kalau kabel internetnya nancep ke Ether 5 ya pilih Ether 5. Kalau di router saya nancep ke Ether 5. Saya lupa dulu ya. Ini di HTTP client itu sesuai dengan kabel internetnya. Kabel internetnya nanti mana? Oh, kabel internetnya nanti Ether 1 Pak. Ya udah, di HTTP clientnya pilih yang Ether 1. Klik add, pilih Ether 1. Yang bawah ini biarin aja, nggak usah ditatik ya. Klik play, oke. Pastikan cirinya benar. Komputer Anda nanti, bukan komputer, router Anda yang Ether 1 itu dapat IP depannya angkanya loh Mas, 10.10. Nomor rak sampean. Kalau di sampean ya. Kalau di saya ya ini 172 sekian. Contoh, misalkan Fernanda duduk nomor berapa? 24. Nanti IP-nya Ether 1 sampean yang benar itu 10.10.24. Kalau nggak itu berarti salah. Ya. Kalau salah ya benerin. Tergantung iya tempatnya, tergantung raknya. Di raknya sudah ada itu nomor-nomornya. Ya, ingat. Tambun, ada pertanyaan? Nggak perlu. Dikasih komen bisa sih, tapi nggak perlu yang ini ya. Yang dikasih komen nanti di interface, di menu interface sama di address. Kalau yang ini nggak usah. Udah beres ini ya. Langkah berikutnya, cirinya berhasil di HTTP client selain IP-nya 10.10 nomor raknya gitu ya. Yang kedua, router Anda bisa ngeping ke internet. Contoh, new terminal, pingnya pakai angka dulu boleh, langsung domain boleh. Kalau pakai angka ya ini ping 8844 8.8.4.4.
4, enter. Harus replay seperti ini. Kalau ini memberhentikan, tekan CTRL sebelah kiri. Di keyboard Anda ada CTRL sama C. Kalau pakai domain terserah Anda. Facebook boleh, mikrotik.com boleh, YouTube boleh, Google boleh. Contoh, saya ping Google ya, seperti ini. Beres? Dari sini ada pertanyaan? Beres ya? Langkah berikutnya. DHCP client beres, hostname beres. Komen tiap interface. Sekarang interface-nya kita kasih komentar. Masuk ke menu interface yang pojok kiri atas dulu ya. Interface. Enter 1 kan nyambung internet. Dikasih komen, klik kanan, dipilih dulu interface-nya, klik kanan, komen. Ketik internet. Udah. Sampun. Enter 2 kan ke klien ya. Dipilih, klik kanan, habis dipilih, klik kanan, komen. Ke klien. Huruf besar aja lah. Sampun? Beres ya. Langkah berikutnya. IP address tiap interface. Masuk ke IP address. IP address. Pak, ini yang ada IP-nya kan enter 1, Pak. Iya. Yang enter 2 kan belum ya? Enter 2. Yang ke klien ini kan belum ada IP-nya kan? Sekarang dikasih IP. Klik add. Formatnya 192.168 titik nomor absen. 192.168 titik nomor absen. Nomor absen sampai berapa? Tulis. Contoh. Saya 70 misalkan. Ya 70. Titik 1. Slash 24. Ingat kita untuk pertemuan ini kita buat standar dulu ya. Slashnya 24. Nanti kalau soalnya udah muncul dari Pak Fadli, beliaunya buat soal misalkan slash 28, 29, ya kita menyesuaikan aja. Kita buat defaultnya dulu aja. Ini kan kelas C. Defaultnya kan slash 24. Ya udah itu aja dulu ya. Buat siapa ini, Pak? Buat ether 2 ya. Buat ether 2. Klik apply, baru kasih komen. Ingat di apply dulu baru komen. Ke klien. Udah. Oke. Ada pertanyaan? Enggak ada. Oke. Lanjut. Sekarang kita setting di DHCP server. Tujuannya supaya klien Anda dapat IP otomatis dari router Anda. Kalau DHCP klien kan router Anda dapat IP otomatis dari router pusat ini kan ya. Kalau DHCP server fungsinya mendistribusikan IP. Jadi kalau Anda ingin komputer Anda, laptop Anda connect ke jaringan Anda tanpa setting internet, tanpa setting IP, maka di routernya wajib diinstal, wajib disetting DHCP server. Kalau nggak ada aktifkan DHCP servernya, ya otomatis kliennya bisa koneksi tapi menggunakan IP manual, IP statis. Udah ya, kita buat setting DHCP server ya, supaya kliennya dapat IP otomatis. Cara settingnya, IP DHCP server. Udah? Tolong kalau buat DHCP menggunakan wizard, menggunakan DHCP setup, jangan menggunakan add ini. Tadi ada beberapa teman-teman yang menggunakan add, ya nggak bisa belian error. Anda boleh pakai add, boleh kalau udah paham. Kalau belum paham, saran saya gunakan yang menu ini aja, DHCP setup. Udah, kita pilih yang DHCP setup. Kita pilih ether 2. Ingat-ingat
Kita pilih interface yang mengarah ke klien. Tadi teman sampean Wildan pilih Ether 1, nggak boleh. Ether 1 ke internet ngapain? DHCP server itu khusus untuk klien. Interface di router yang nyambung ke klien itu Ether 2, makanya di sini Ether 2. Klik next. Klik next. Untuk ring IP yang dibagikan ke klien, kita buat default dulu aja, ya. Kita buat default dulu. Nanti kalau soalnya mintanya yang dibagikan klien mulai sekian sampai sekian, baru kita tentukan. Untuk hari ini kita buat default dulu aja, ya. Kita biarkan next gitu aja. Ya. Pastikan muncul pesan successfully. Beres. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang. Makanya kalau UKK, uji kompetensi kalian, UKK, uji kompetensi kalian, kalau paham, nggak sampai duhur selesai, kan mulai jam 7 pagi. Jam 10, jam 11 selesai. Selesai itu sambil ngerimpingnya udah selesai semua. Kalau paham. Kalau nggak paham, sampai asar ya nggak mari. Ya saya doakan paham lah ya. Makanya, tiap kali kita belajar, mesti baca Fatihah dulu ya. Bukan paham. Sampun? Langkah berikutnya kita tes apakah DHCP servernya jalan apa enggak. Kalau nanti ketika mau pulang saya cek gini. IP sambil didengerin adzan. IP DHCP server. Saya ngeceknya gini, list. Kalau listnya kosong, nggak ada isinya, ya salah. Berarti belum ada klien yang connect. Harus ada klien yang connect. Ya. Oke. Saya masuk network connection, ya. Klik kanan, properties. IPv4. Pastikan IP-nya otomatis. IP otomatis. DNS-nya otomatis. Oke. Terus IP-nya harus sesuai dengan settingan sampean. Kalau absen sampean tadi 70, ini IP-nya di komputer sampean dari 70. Kalau nggak sama, ya berarti salah. Tadi ada teman sampean IP-nya 10, di komputernya salah. Bisa internetan, Pak? Iya, bisa internetan, tapi salah, bukan itu. Yang benar berapa, Pak? Tadi Ether 2 sampean IP-nya berapa? 192, 168, Pak. Ya itu yang benar. Kita cek. Satu 192, 168, 70, benar kan? Pak, tapi di sini tulisannya no internet, Pak. Ya memang belum saya setting internetnya. NAT-nya belum tak setting. Beres ya ini ya, DHCP-nya beres ya. Langkah berikutnya. Kita setting password login tadi udah ya. Password login tadi lo di sini lo. Sistem user admin password. Ya. Termasuk cara menghilangkannya ya dari sini. Contoh. Ini passwordnya tak ganti misalkan ya 2 apply oke. 2 apply new password SO sama dengan yang lama, gantilah 3 apply oke. Berapa tadi? 3 ya. 3 tidak bisa merubah password, new password sama dengan yang lama, gantilah 4. Oke. Oh, dia mintanya langsung di oke nih. 5. Kalau kita logout,
enter. Selama passwordnya benar, username passwordnya benar bisa. Ya. Ini saya kembalikan lagi, Pak, passwordnya dihilangkan, Pak. Oke. Cara menghilangkan password tadi di gelombang pertama belum ada, ya. Cara menghilangkannya gini, sistem user admin double klik, ini ada tulisan expired password ya. Ini diklik, udah. Klik apply, oke. Ya. Kita coba lagi ya, klik kanan, disconnect. Atau Anda tutup dulu Windows-nya. Nah, ini disconnect. Kita coba lagi. Ini passwordnya sih berapa? 5 ya? Tak isi 5. Kita pilih Mac-nya dulu. Connect. Oh iya, bentar. Kalau sudah ada IP-nya, komputer sampean tadi kan udah ada IP-nya. Saran saya kalau udah ada IP-nya, ya klik IP-nya. Kalau pertama kali nyeting nanti, Anda klik Mac-nya. Kalau di HCP servernya udah jalan, udah berhasil, Anda klik IP-nya. Berhubung ini di HCP-nya udah berhasil, saya klik IP-nya. Passwordnya tadi berapa? 5. Kita klik connect. Muncul seperti ini. Kenapa muncul seperti ini? Ya, maksudnya expired itu kita disuruh minta masukkan password lagi. Kalau Anda ingin supaya nggak ada passwordnya, caranya gini. Masuk ke sistem user full, passwordnya kita kosongin, oke. Apply, oke. Paham ya? Double klik, passwordnya kita klik, kosongin biarin kosong, apply, oke. Udah kosong ini ya. Ini kita ulangi lagi soalnya, oke. Sekarang kita coba. Terus kita hilangkan passwordnya. Kita klik IP-nya, username-nya admin, passwordnya kosong. Kita klik connect. Paham ya? Cara menghapus password berarti klik sistem, user, ini double klik, nggak usah diisi passwordnya, klik apply, oke. Ini beres. Langkah berikutnya, kita setting ROMon. Caranya gini, klik tool, ya tool, ROMon. Klik tool ROMon. ROMon itu supaya router sampean bisa saya remote dari sini. Tujuannya ROMon supaya router Anda itu bisa saya kendalikan, bisa saya remote dari sini. Dari pusatnya ini. Tool ROMon. Anda enable dulu. ID-nya diklik. Yang belakang tolong nanti dikasih absen Anda. Absen saya tadi 70 kan? 70. Namun, secret itu password, kata Sandi. Passwordnya, sepakatan, kita buat password 1, 2, 3. Ingat-ingat di enable dulu. Terus ID-nya diklik. Yang belakang Anda ganti, yang awalnya 00 Anda ganti absen sampean. Passwordnya 1, 2, 3. Klik apply. Oke. ROMon beres. Sekarang yang internet gateway, yang dinamis. Yang dinamis. Caranya gini. Klik IP. Firewall. Klik IP, firewall. Klik menu NAT, ada tab NAT ini. Klik add, tanda plus ini mas. Tanda plus ini ya. Klik add. Anda pilih tab paling kiri, tab general. Tab general. Pun. Chainnya Anda pilih SRC NAT. Chainnya Anda pilih SRC NAT. Pun. Out interface-nya Anda pilih interface di router Anda yang nyambung ke internet. Contoh di sini yang nyambung ke internet adalah Ether 1. Out interface pilih Ether 1. Actionnya Anda pilih mass query. Actionnya Anda pilih mass query. Saya ulangi ya. Chainnya SRC NAT, out interface Ether 1. Actionnya mass query. Klik apply, oke.
Namun, kalau sudah, sekarang kita coba. Kita coba. Ini kita klik kanan, disable enable. Cirinya berhasil, kliennya bisa internetan, ngeping ke internet bisa. Klik kanan, status internet ya, ada tulisannya itu, internet. IP-nya udah benar, 192.168 nomor absen. DNS-nya udah benar, gateway-nya udah benar. Kita coba ping ke internet. Ping google.com. Mau ya? Kita coba lagi ping ke yang lain. Ping mikrotik.com. Mau ya? Beres. Berarti internet gateway-nya udah berhasil. Namun beres. Sekarang yang coba internet gateway tapi yang statis, ya. Caranya seperti ini. Anda klik IP, DHCP client, saya ulangi, IP DHCP client. Di sini kan ada header 1 ya. Anda double klik. Di sini kan ada gateway ya. Di tab status ini loh. Bukannya DHCP ini ya, yang ini loh, status. Tab yang nomor 3. Tab yang nomor 3. Status ini loh ya. Ini ada gateway. Gateway-nya di copy. Ini. Klik kanan, copy. Apply, oke. Gateway-nya di copy ya. Di blok. Klik kanan, copy. Apply, oke. Sampun. Anda masuk ke IP firewall. IP firewall. Sampun. Kalau NAT-nya ini saya hancurkan. Terus Anda coba ping lagi ke internet, misalkan ping facebook.com. Hasilnya seperti ini. Dia nggak bisa replay. Kenapa? Soalnya NAT-nya yang mas query tadi Anda hapus atau Anda disable atau salah setting. Lu mau kena, saya nggak kena Pak. Ya gara-gara itu. Barangkali nanti ada yang nyeting Pak. Routernya bisa ngeping Pak. Kliennya ya nggak bisa Pak. Kemungkinan ya ini. Cara supaya klien bisa internetan, selain Anda pakai action-nya mas query, Anda juga bisa pakai action namanya srcNAT. Caranya gini. Masuk ke IP firewall. IP firewall, sudah. Pilih NAT. Kalau yang pertama tadi kan pakai mas query ya. Yang sekarang kita coba action-nya nggak pakai mas query, pakai yang lain. Klik add. Nanti sebelum pulang saya tes dulu. Mas, coba Anda ganti ke srcNAT action-nya. Di sini, general ini, pilih srcNAT. Out interface-nya, pilih ether 1. Kalau ininya sama ininya. Yang beda di belakangnya. Action-nya, kalau tadi kan mas query ya. Sekarang diganti menjadi srcNAT. Bun, to address-nya Anda ganti ini. Anda ganti gateway sampean, gateway-nya router Anda. Yang tadi loh, yang diambil dari DHCP client tadi loh. Apakah mesti ini Pak? Ya enggak, tiap orang berbeda, tiap siswa berbeda, tergantung Anda dapat gateway berapa. Cara melihatnya tadi gimana Pak? IP, DHCP client, ether 1 double klik, tab status ini loh Mas, kan ada gateway. Ya ini di copy. Sampun? Kita klik apply, oke. Kalau ada tandanya gini, angkanya berubah, atas ini loh Mas, byte paket ini loh, angkanya bergerak. Nah, itu berarti kemungkinan besar benar.
Udah ya. Sekarang kita coba. Ini kan tujuannya supaya klien bisa internetan kan. Sekarang dicoba. Berhasil nggak? Buka command prompt. Ini kan nggak berhasil ya tadi ya. Sekarang kita ketik lagi. Terserah Anda lah. Mikrotik apa sembarang lah ya. Contoh Facebook. Enter. Kalau hasilnya seperti ini, nge-lag seperti ini, berarti nggak berhasil. Mau diingat-ingat ya, nggak berhasil. Stop, Ctrl C. Ini Anda coba dulu, klik kanan disable, enable. Klik kanan status, Anda lihat di sini statusnya no internet, berarti nggak berhasil. Di sini harus internet. Ini saya ganti. Bukan 50.1. Saya lihat di IP DHCP klien, IP saya berapa ini? 50.252 ya. 50.252. Ini saya ganti dulu. 50.252. Kita klik apply, oke. Sekarang saya coba lagi di sini. Internet. Ya. Berarti yang dimasukkan adalah IP yang didapat dari router utama. Berarti IP-nya Ether 1 itu berapa? Anda masukkan di action-nya tadi ya. Ini kan IP saya kan 50.252 ya. Anda masukkan di action ini, two addresses. Ya, bukan gateway-nya, tapi IP-nya Ether 1. Yang dimasukkan di sini IP-nya Ether 1. Sekarang kita coba. Tulisannya di sini kan internet ya, tulisannya ya. Yang penting kan hasilnya, reply enggak? Enter. Benar ya, berarti yang dimasukkan bukan alamat gateway, tapi IP-nya Ether 1 router Anda. Ya. Itu yang dimaksud dengan internet gateway tapi yang statik. IP-nya masukkan sendiri, beda sama Masquerade. Beres? Oke. Langkah berikutnya. Sekarang ganti out interface source NAT. Contoh. Kalau misalkan besok di soal, Pak, di soal itu internetnya bukan dari Ether 1, Pak, internetnya, Pak. Dari mana loh, Mas? Dan soal loh, Pak, tulisannya loh, Pak. Internet melalui Ether 5, Pak, misalkan. Caranya gimana, Pak? Caranya gampang, perhatikan. Ini kan replay kan ya? Replay kan ya? Kalau misalkan di soal berubah, yang awalnya Ether 1 berubah menjadi Ether 543, nggak apa-apa. Ini kan internet ya? Ini dilepas. Soalnya minta berapa? Soalnya mintanya internetnya melalui Ether 5, Pak. Tancepin ke Ether 5. Ini kan ada internetnya ya? Tancepin ke Ether 5. Iya, pastikan LED-nya nyala. Nomor 5. Ini kan 5 ya, LED-nya nyala. Kalau udah nyala, ini kan klien nggak bisa nih kliennya ini. Sampai tunggu sampai nanti sore ya, hasilnya seperti ini. Solusinya gimana, Pak, solusinya? Solusinya gini. Yang pertama, Anda masuk ke IP DHCP client. Namun yang Ether 1 diganti menjadi Ether 5. Anda double klik, pilih DHCP Ether 1, Anda ganti ke Ether 5. Klik apply. Oke. Sekarang IP-nya berubah ini. 50.251 ya. 50.251. Kita lihat lagi di klien. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Supaya Anda tahu prosesnya. Supaya nggak menyalakan alatnya. Ini alatnya, Pak, rusak, Pak. Ini kebetulan kabel ya, Pak. Boten. Settingannya dicek dulu. Iya. Ini tadi kan saya masih bahas yang DHCP klien ya. Ini udah diganti ya. IP-nya berubah ya, 50.251 ya. Terus kita masuk ke IP firewall. Ini kan Ether 1 ya, Cian ya. Diganti, double klik.
General out interface-nya diganti ke Ether 5. Pun action-nya diganti bukan 252, Pak. 50251. Kita klik apply. Oke. Anda lihat di sini saya reset dulu. Kalau angkanya berubah, ini kan masih 0 ya. Nah, ini udah berubah, angkanya bergerak. Kemungkinan besar benar. Kemungkinan. Kita coba sekarang. Ingat ya, ini actionnya SRC NAT, chainnya SRC. Nah, kita coba lihat di command prompt. Kita disable enable dulu. Ini kan masih RTO kan, request time out. Klik kanan disable enable. Klik kanan status. Tulisannya internet. Kita cek lagi di command prompt. Beres ya. Berarti mintanya dia itu klik kanan disable enable. Beres? Iya. Berarti kalau nggak bisa, jangan langsung bilang kena virus atau alatnya rusak. Coba disable enable dulu. Dari sini ada pertanyaan? Ini udah beres, ganti. Ini udah beres. Ganti action SRC NAT udah beres. Monggo, ada pertanyaan? Sebelum kita turun sholat duhur boleh. Hari ini kan sholat duhur. Ada lagi nggak yang ditanyakan? Monggo. Itu Pak, yang DNS itu gimana Pak? Yang ini? Oke. Kalau yang DNS gini Mas. Kalau nanti di soal misalkan Anda dilarang menggunakan DHCP client, Pak, soalnya nggak boleh Pak pakai DHCP client Pak. Terus harus masukkan manual Pak. Gampang. Caranya gimana Pak? Caranya gini. Ini kalau saya hancurkan Mas, perhatikan. New terminal ping google.com. Ini kan bisa ya. Soalnya Anda menggunakan DHCP client. Kalau DHCP clientnya Anda matikan, mohon maaf, hasilnya seperti ini. Bisa nggak ya? Apalagi dihapus. Apalagi dihapus. Kalau DHCP clientnya Anda aktifkan, sembuh. Bentar. Nah, pertanyaannya tadi kan, Pak, ini penggunaan DNS gimana? Kalau DNS seperti ini, Mas, sebelum kita turun. Ini saya hancurkan, kita contek dulu, kita nyontoh dulu. IP-nya berapa ini? 172.16.50.251 ya. 124. Kita hancurkan dulu, dikit-dikit IP-nya ya. Kalau lupa ya ditulis lah. Ini IP saya tapi ya. Saya hancurkan 172.16.50.251. Saya hancurkan gini, ini rusak ini ya. Ini nggak connect kalian. Terus kita ngasih IP manual, IP address, add manual kalian, kan nggak boleh, soalnya mintanya nggak boleh pakai DHCP client, nggak apa-apa. Add 172.16.50.251/24. Buat siapa? Ether 1, bukan, Ether 5. Soalnya kabelnya nancep ke Ether 5. Klik apply, oke. Tapi belum selesai. Ada 3 hal yang harus Anda setting kalau nggak pakai DHCP client. Pertama IP, yang kedua DNS. IP DNS. Jangan lupa low remote request di checklist. Nah, gini. Terus servernya diketik 8844 sama ini diklik panah ke bawah ini loh. Diklik 8888. Dua-duanya ini IP public DNS-nya Google. Beres ya, jangan lupa di checklist, lo remote request di checklist. Yang 8 ini bolak-balik nggak apa-apa. 888, bawahnya 8844 boleh. Atau dibalik, atasnya 8844, bawahnya 88 boleh. Terserah sampean. Kalau sudah klik apply, oke. Anda lihat hasilnya. Belum selesai, kurang satu lagi. Apa Pak? Gateway. Berarti IP di setting, DNS di setting, gateway. Gateway-nya berapa, Pak? Tadi ya gateway-nya berapa? Gateway-nya tadi 50.1 kan ya? IP root. IP root add, ingat add 0000/0. Gateway-nya
172.16.50.1. Gak usah tambahin slash. Terus di sini Mas, Anda perhatikan ini belum replay ya. Di sini harus reachable. Di sini harus aktif. Kita klik apply. Kalau ini benar, ya reachable. Kalau salah, ya unreachable. Kalau salah, unreachable. Kita coba klik apply. Anda lihat di bawah ini. Anda lihat ini. Beres. Kalau IP-nya benar, settingannya benar lah. Ya, saya sesuai harapan. Oke, udah beres. Ini nggak pakai DHCP client ini. Nggak pakai DHCP client. Terus Pak, kliennya Pak, ya dicek aja di klien Pak. Masih aktif Pak. Coba situs lainnya, ping twitter.com. Barangkali ada yang curiga, ini Bekasi paling. Enggak, bisa. Beres ya. Nanti habis sholat zuhur, masuk lagi. Saya makan dulu tapi. Saya makan dulu, habis selesai makan, kita lanjut lagi ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.